sini nanti mungkin kita belum sampai ke editing video, tapi baru ke slide presentasi, bagaimana menyusun materi dan lain sebagainya. Ini ternyata dengan hasil pendidikan jarak jauh yang dilakukan di sekolah, itu ternyata banyak sekali kelemahan-kelemahannya ya menghadapi pandemi ini, yang mana kita harus senantiasa menyediakan beragam saluran media untuk pembelajaran. Di beberapa sekolah tinggi itu menyediakan ada yang namanya LMS, tapi kalau misalkan belum siap kita bisa menggunakan Google Scholar ya. Di Google Scholar nanti kita bisa share slide ataupun video pembelajaran, bahkan yang lebih interaktif ya, sehingga seolah-olah siswa itu bermain sambil belajar, sehingga mereka lebih senang dalam menyelesaikan pendidikannya. Jurnal ya di e-learning saya ambil dari ResearchGate, yang mana pembelajaran e-learning ini semakin lama semakin menjadi kebutuhan. Nah, dalam perancangan slide-nya yang perlu kita perlu tekankan itu harus simpel, yang mana kalau misalkan kita membuat slide itu tidak boleh yang namanya naratifnya itu panjang banget. Dalam pembuatan slide kita harus memikirkan bagian-bagian mana yang perlu kita hapus, kemudian kita ambil alih di panggung kita ya, kita ngomongnya mau seperti apa, menarik desain kita. Karena di dalam PowerPoint itu maksudnya adalah power dan point ya, jadi hanya untuk melakukan point out terhadap penekanan terhadap poin-poin yang akan kita spon. Jadi jangan sampai dalam pembuatan PowerPoint itu kita memberikan seluruh yang akan kita katakan dalam sebuah PowerPoint. Itu sangat tidak bagus. Terus kemudian kita juga banyak memberikan visual ya, tampilan-tampilan visual dari materi yang akan kita sampaikan. Terus yang kemudian yang terakhir itu adalah harus kontras, kita harus memilih warna-warna yang tepat dalam pembuatan PowerPoint. Mengenai pembuatan slide ini, yaitu kita bisa menggunakan tema. Tema ini bisa diperoleh dari berbagai macam ya Bapak Ibu, PowerPoint, atau kita bisa ambil beberapa template-template yang gratis yang ada di internet. Terus kemudian penggunaan layout, ya ini layoutnya ya balik lagi ya, kita harus konsisten dalam menggunakan layoutnya. Terus yang ketiga, kita harus senantiasa sebisa mungkin untuk menghilangkan bulet-bulet ya, atau misalkan tanda-tanda, karena kadang untuk balet itu nggak terlalu menarik ya. Kita bisa rubah seperti ini dengan menggunakan checklist atau gambar, atau misalkan kita bisa pakai yang namanya animasi art ya, sehingga kita bisa tampilkan menjadi lebih menarik. Yang keempat itu harus sedikit mungkin ya naratifnya. Terus habis itu kita ambil alih di saat video pembelajaran. Jadi nanti atensinya adalah siswanya tetap bisa melihat ya poin-poin pentingnya itu apa yang akan kita sampaikan, tetapi dari segi penjelasan naratifnya, informasi-informasi tambahan itu kita perlu sampaikan dalam hal ini adalah dengan menggunakan desain. Terus posisinya konsisten, terus kemudian kita bisa menambahkan fitur-fitur animasi. Terus fontnya lebih baik kita menggunakan font-font sans serif ya, seperti Calibri, Arial, Georgia, yang mana di sans serif itu tidak ada siripnya ya. Nah, yang terakhir adalah kita juga bisa menambahkan elemen-elemen visual seperti video, kata-kata dalam PowerPoint gitu. Maaf Pak, untuk nanti pada saat luring, guru yang harus disiapkan guru apa aja? Laptop sama PowerPoint aja cukup sih Bu. PowerPoint mata pelajaran masing-masing ya? Iya. Slide-nya itu materi atau slide soal? Materi dan soal kalau bisa Bu, ada 2 kalau bisa, biar bisa langsung jadi satu pokok bahasan, kira-kira seperti itu. Tadi mau bertanya, kalau slide memang dianjurkan memakai iSpring Free, kalau misalnya pakai slide bawaan saja bagaimana? Kalau misalkan kita pakai bawaan saja itu kita nggak bisa pakai quiz ya Bu ya. Kalau misalkan nggak pakai iSpring ya kita cuma paling ya video pembelajaran saja, tidak ada review kuisnya.